Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita lanjutkan kembali daras Al-Quran kita, surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kamu menganggap bahwa kamu akan masuk surga walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu seperti keadaan orang-orang yang telah berlalu sebelummu. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, kesusahan dan kesengsaraan menimpa mereka dan mereka diguncang dengan hebat. Hatta yaqular rasul, sehingga rasul itu walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang besertanya berkata, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah akan datang? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu setelah mendengarkan ayat dan terjemahannya, Anda membayangkan ada gambaran, istilahnya ada gambaran tentang yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Nah, di sini yang membuat kita kepikiran, istilahnya adalah ada ayat yang mencambuk diri kita. Kita terasa tercambuk oleh ayat ini. Ataukah kamu menganggap bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu seperti keadaan orang-orang yang telah berlalu sebelummu? Mungkin selama ini kita merasa bahwa keimanan kita sudah cukup, sholat kita, ibadah kita, zikir kita, atau juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi di sini dikatakan oleh Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata, ataukah kamu menganggap bahwa kamu akan masuk surga walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal apa-apa yang pernah terjadi, ya, keadaan-keadaan yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita belum datang kepada kita. Padahal belum datang kepadamu seperti keadaan orang-orang yang telah berlalu sebelummu. Berkaitan dengan ayat ini, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an belum memberikan catatan penafsiran di sini bahwa penerimaan ajaran Islam bukan sesuatu yang mudah, dan orang-orang muslim diperingatkan bahwa mereka akan terpaksa melalui cobaan-cobaan, ujian-ujian, kesengsaraan yang berat sebelum mereka dapat berharap mencapai cita-cita agung mereka, yaitu menerima surga dari Allah SWT. Kemudian di sini dikatakan oleh Huzur berkaitan dengan
uh, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Seolah-olah orang-orang mukmin masa itu berteriak, kapan pertolongan Allah Ta'ala ini akan datang. Karena kesengsaraan, cobaan demi cobaan itu menerpa mereka. Begitu hebatnya mempertahankan keimanan di masa itu. Kita merasakan di dalam Jumat kita apa yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah dan orang-orang mukmin pada awalin dulu. Tetapi tidak sehebat mereka tentunya. Teriakan penuh kerawanan minta pertolongan dalam kata-kata mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah akan datang? Tidak berarti keputusasaan di sini atau menunjukkan sikap putus asa pada seorang nabi Allah dan para pengikutnya. Ini adalah sesuatu yang tentu tidak masuk akal, karena tidak sesuai dengan iman sejati, ya. Di mana iman sejati itu seperti yang pernah dilalui, ya, daripada Nabi Yusuf alaihissalam atau nabi-nabi sebelumnya. Di sini dikatakan innahu la yai'asu mir ruhillahi illal qaumul kafirun, bahwa sebenarnya tidak ada yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang yang ingkar. Dan di sini dikatakan wala tayasu mir ruhillah, janganlah kamu putus asa akan rahmat Allah. Sebenarnya tidak ada yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang ingkar. Tentu keadaannya tidak semacam ini, karena itu tidak sesuai dengan iman sejati. Apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang menimpa Rasulullah dan para sahabat, itu sudah di atas puncak kesengsaraan manusia-manusia di seluruh dunia. Intinya bahwa Rasulullah dan para awalin dulu beriman, ya, menjadi orang-orang iman, menerima cobaan-cobaan yang begitu berat, sehingga tentu secara manusiawi, dan ini wajar dan masuk akal, bertanya-tanya kapan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dengan keadaan-keadaan, situasi-situasi yang kami hadapi semacam ini, seolah-olah seperti itu. Tentu wajar. Dan tentu itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan ketakwaan, bukan seperti orang-orang sekarang, putus asa, berkeluh kesah yang luar biasa. Itu pun kebanyakan bersifat dunia. Ya, Rasulullah dan orang-orang awalin padahal bersifat orang-orang rohani, bersifat kerohanian. Nah, kata-kata itu sesungguhnya merupakan doa, satu cara memohon kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar cepat-cepat menurunkan pertolongannya, karena kondisinya sudah luar biasa yang mereka alami. Kemudian ayat ini berarti memberitahukan kepada kita agar kita tidak menjadi mukmin yang cengeng, memiliki mental yang kuat, mental baja, menghadapi cobaan-cobaan, apalagi di zaman kita ini menghadapi cobaan atau wabah, ya, pandemi COVID-19 semacam ini, yang kondisinya semakin semrawut, ya. WHO juga memperingatkan bahwa dunia dalam bahaya, ya, karena banyak negara-negara yang tidak disiplin lagi di dalam hal menghadapi COVID ini. Ya, tentu kita sebagai orang mukmin harus memandangnya bahwa itu cobaan dari Allah Ta'ala yang perlu disikapi dengan penuh ketenangan, penuh ketawakalan, dan banyak doa dan ikhtiar-ikhtiar. Takdir itu tentu ada. Jika takdir kematian itu menimpa diri kita, ya Allah Ta'ala juga yang menghendaki, dan itu tidak menjadi suatu kehinaan bagi orang-orang mukmin. Hadirin, di dalam ayat ini, di sini dikatakan, apakah kalian mengira wahai kaum mukmin akan memasuki surga
menerima surga begitu saja, sedang belum datang kepada kalian cobaan yang serupa dengan ujian yang telah menimpa kaum mukminin yang telah berlalu sebelum kalian, seperti cobaan kemiskinan, ya, pemboikotan, penderitaan, berbagai macam penyakit, dilanda rasa takut yang luar biasa dan cekaman kegelisahan, dan diguncang dengan berbagai macam rasa takut. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW atau orang-orang mukmin yang bersama Rasulullah itu sampai, karena begitu hebatnya penderitaan yang mereka alami, cobaan itu, mengatakan dengan penuh kecintaan dan kesucian, lantaran menginginkan pertolongan yang segera dari Allah Ta'ala, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba. Nah tentu Allah Ta'ala menjawab, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat dengan orang-orang mukmin. Ya. Di sini memberitahukan bahwa ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu begitu dekat. Nah, ini juga ayat ini bisa kita amalkan ya. Ayat ini juga berlaku di masa kita dan masa mendatang. Kemudian kalau kita ulangi lagi ya, hai orang-orang beriman, apakah kalian mengira akan dapat masuk surga hanya dengan keimanan semata, sedangkan keimanan kalian belum diuji dengan musibah seperti yang menimpa orang-orang beriman sebelum kalian. Mereka telah tertimpa berbagai macam cobaan, tadi sudah disebutkan ya. Dan ini sebagai refleksi diri kita, sebagai untuk introspeksi diri kita. Kita berharap-harap cita-cita tertinggi yang agung yaitu surga, menerima surga, tapi kita belum teruji keimanan kita. Saya kira ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa sulit ya yang menimpa di masa kita ini, sehingga kita pun bisa merasakan kelezatan iman, manisnya iman dikarenakan ujian-ujian itu. Dan ujian itu selain cobaan berupa musibah, tentu keimanan. Apakah orang-orang mukmin pernah dicaci maki orang, dikafirkan orang karena keimanan mereka? Nah, di dalam Jumat kita sering orang-orang kita ini menerima itu dan merasakan kelezatan iman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.